Di dalam cerita, Uwais Al-Qarni ini berasal dari negeri Qarn, sebuah tempat yang berada di negeri Yaman. Apa sebabnya? Kemudian Uwais Al-Qarni memiliki kedudukan yang luar biasa. Belum berjumpa dengan baginda Rasul, tapi namanya sudah disebut oleh baginda Rasul. Betapa gembiranya jika nama kita disebut oleh orang-orang mulia, terlebih lagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni ini sudah dikenal oleh baginda Rasul sebelum ia datang ke kota Madinah. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Inni la ajidun nafas, inni la ajidun nafsar rahman min gibalil Yaman." Suatu ketika, baginda Rasul ini pernah menghadap ke arah Yaman. Kalau kita berada di kota Makkah, ada rukun Yamani namanya. Rukun Yamani itu karena pojoknya menghadap ke kota Yaman. Baginda Rasul menghadap ke arah Yaman. Kemudian beliau berkata, "Sungguh demi Allah, aku mencium aroma ketuhanan dari negeri Yaman." Aroma ketuhanan dari negeri Yaman. Sahabat bertanya, "Apa yang kau maksudkan ya Rasulullah?" Seorang pemuda dari negeri Yaman yang ia memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Siapa ia ya Rasulullah?" "Uwais namanya." "Dari mana kampungnya ya Rasulullah?" "Qarn." Tapi kata baginda Rasul, kalian tidak akan pernah berjumpa dengannya. Kalian tidak akan pernah berjumpa dengannya. Ini hebatnya baginda Rasul, bisa tahu orang akan berjumpa dengan tidak. Sesungguhnya dua orang di antara sahabat akan berjumpa dengannya, dan dia adalah orang pilihan Allah yang nantinya akan melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul berkata, "Wahai Ali, wahai Umar, suatu ketika jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya." Baginda Rasul berkata, "Ia akan engkau lihat, ia akan engkau kenal, karena di tangannya ada warna putih, bekas penyakit belang, Pak. Tersisa sedikit, dibuat tanda oleh Allah Subhanahu wa taala." Kenapa tinggal sedikit, Beb? Kalau bukan karena permintaan baginda Rasul sembuh penyakitnya karena doa orang tuanya, sungguh demi Allah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tidak akan pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni karena tidak memiliki tanda ini. Uwais Al-Qarni ini seumur hidup belum pernah berdoa untuk dirinya, Pak. Semua doa yang ia panjatkan kepada Allah hanya untuk ibunya. Berbaktinya kepada ibunya luar biasa, sampai suatu ketika ibunya bilang apa? "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, orang-orang bercerita tentang kota Makkah. Tidakkah kita menginginkan untuk berangkat ke kota Makkah? Namun karena kehidupannya yang miskin, tak memiliki apa-apa, maka Uwais Al-Qarni berpikir, gimana caranya saya ini bisa bawa orang tua saya? Dengan biaya yang mahal, tentu tak mungkin aku lakukan." Maka Uwais Al-Qarni ini minjem sapi dari milik tetangganya, biar saya yang mengembalakannya di atas gunung. Anak sapi itu diangkatnya, enggak diseret, enggak dipikulnya, Pak. Dipikulnya, diangkat ke atas gunung. Tiap hari dia kerjakan seperti itu, sampai anak sapi tadi ini jadi sapi, Pak. Setelah berbulan-bulan lamanya, dia kemudian berkata, "Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai berziarah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji." Berangkatlah Uwais Al-Qarni melakukan perjalanan kurang lebih hampir 2 bulan lamanya dia menggendong ibunya. Belum pernah Uwais Al-Qarni ini berhenti menggendong ibunya tadi karena kelelahan, kecuali sang ibu yang sudah kecapean karena berada di atas punggung. Ketika dia sampai di kota Makkah, ternyata itu adalah hari di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah beberapa bulan yang lalu.